Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Anggi Prasetya Utagalung dengan NIM 0310201034 dari Tadris Biologi 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pewarisan sitoplasma yang meliputi pewarisan maternal, pengaruh maternal, dan pewarisan infektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti pewarisan sitoplasma, di mana pewarisan sitoplasma merupakan pewarisan di luar inti sel atau dikatakan juga ekstra kromosom, di mana pewarisan ini merupakan pewarisan non-Mendel atau pewarisan DNA yang berada dalam organel sitoplasma seperti mitokondria, kloroplas, dan plastida. Nah, pewarisan sitoplasma ini dicirikan dengan bentuk gen yang berasal dari ovum induk betinanya atau induk dari ibunya. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pewarisan maternal atau pewarisan yang berasal dari induk betinanya, di mana fenotip keturunannya ini tergantung dengan keturunan dari fenotip induk betinanya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai contoh pewarisan maternal, di mana contoh pewarisan maternal ini seperti pada kloroplas, di mana Carl Carens menunjukkan pada bunga pukul 4 adanya transmisi kloroplas untuk karakter daun. Ada daun berwarna hijau, ada daun berwarna putih maupun bervariasi pada cabangnya. Nah, penelitian Carens ini memperlihatkan bahwa warna daun pada batang Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 ini dipengaruhi oleh warna daun batang induk dari maternalnya atau induk betinanya, sehingga pada tanaman ini dapat dibedakan 3 macam cabang, yakni yang cabang berdaun belang hijau, kemudian cabang berdaun belang hijau putih, dan cabang berdaun putih. Nah, dari percobaan Carens tersebut memperlihatkan bahwa warna daun pada batang Mirabilis jalapa tadi dipengaruhi oleh warna daun batang induk maternalnya atau induk betinanya. Meskipun si jantan memiliki daun berbatang putih ataupun bervariasi, tetapi jika ovumnya memiliki daun cabang berwarna hijau, maka semua anaknya akan memiliki daun cabang hijau yang sama seperti maternalnya. Sehingga dari percobaan ini diketahui bahwa fenotip dari keturunan ini tergantung dari fenotip yang dibawa oleh induknya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengaruh maternal. Adapun pengaruh maternal ini merupakan fenotip anakan atau karakter tertentu yang dipengaruhi oleh genotip nukleus gamet dari maternalnya. Nah, pada pengaruh maternal ini, informasi genetika pada gamet betina ditranskripsi dari produknya atau seperti protein mRNA yang tidak ditranslasi. Nah, kemudian pengaruh maternal ini terdapat dalam sitoplasma telur. Selanjutnya yaitu mengenai contoh dari pengaruh maternal, di mana contoh yang saya ambil adalah penggulungan pada cangkang limnea, yang di mana putaran cangkangnya ini ada yang ke kiri atau sinister yang merupakan resesif atau D kecil. Nah, ada juga putaran cangkang yang ke kanan atau disebut dengan dexter yang merupakan dominan yang dilambangkan dengan D besar, D kecil atau juga D besar, D besar. Nah, pola penggulungan siput ini ditentukan oleh genotip parental yang memproduksi telurnya, bukan dipengaruhi oleh fenotip parentalnya saja. Nah, induk maternal yang bergenotip D besar ini hanya memproduksi anakan yang menggulung dekstral atau ke kanan saja. Sehingga investigasi yang dilakukan pada pola penggulungan dekstar ini berorientasi pada benang spindle pada pembelahan pertama setelah fertilisasi, sehingga menentukan pola penggulungan siputnya. Orientasi spindle ini dikontrol oleh gen maternal yang bereaksi dengan pematangan telur di ovariumnya, sehingga diketahui bahwa terdapat pengaruh maternal dari ovumnya, sehingga disebut dengan pengaruh maternal. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pewarisan infektif atau pemindahan sitoplasmatis dari simbion. Nah, contoh pewarisan infektif ini seperti simbiotik bakteri dari dalam sitoplasma paramecium. Nah, paramecium ini merupakan suatu protozoa uniseluler atau bersel satu yang berkembang biak secara seksual dan aseksual.
Nah, pada reproduksi aseksualnya ini terjadi melalui pembelahan sel untuk menghasilkan clones atau sel-sel identik yang secara genetik. Kemudian pada fase seksualnya ini, paramecium ini akan melakukan konjugasi secara periodik melalui transfer materi genetik dari satu sel ke sel yang lainnya, di mana paramecia ini akan memiliki dua nukleus, yaitu makronukleus yang vegetatif atau yang besar dan mikronukleus atau yang kecil yang tumbuh dalam rangkaian meiosis yang akan menghasilkan gamet yang haploid atau N, di mana mikronukleus ini akan memberikan reaksi pada makronukleus atau nukleus yang besar yang memisah dalam pembelahannya secara aseksual. Hal ini mungkin dalam laboratorium dapat dibuat persilangan seksual, di mana DNA nukleus ini akan ditransfer dari donor ke penerimanya, sehingga hasilnya akan menghasilkan keturunan yang beragam. Didapatkan hasil dari persilangan antara A besar dikalikan dengan A kecil, sehingga heterozigotnya ini A besar dan A kecil. Nah, pada proses fertilisasi sendiri ini disebut sebagai fertilisasi autogami, di mana akan menghasilkan homozigot sempurna pada keturunannya. Nah, selanjutnya pada fase mitosis, sel-selnya ini akan mengalami sel yang haploid, kemudian selanjutnya mengalami autogami menjadi homozigot yang diploid, yang semulanya N menjadi 2N, di mana hal ini membentuk dasar perbandingan keturunan dari pewarisan di luar inti, sehingga dapat dibedakan dengan sifat yang dikontrol oleh gen intinya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dosen. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.